Pendaftaran menggunakan mobile JKN. Ikuti alur pendaftaran sesuai petunjuk. Pilih Vaskes, tanggal periksa. Anda mendapatkan nomor antrian. Di Vaskes, silakan lakukan scan barcode. Masukkan nomor rekam medis, berikutnya scan finger. Anda mendapatkan elektronik SEP. Pasien menuju ruang screening. Pendaftaran pasien terintegrasi dengan sistem RME rumah sakit sehingga sesuai nomor antrian. Resep pasien terkoneksi secara elektronik dengan farmasi. Tanpa menunggu resep dokter, pasien antri obat di ruang farmasi. Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RSU Islam Klaten? Mudah-mudahan selalu baik dan baik. Hari ini kembali di Ngonten, ngobrol santai bersama RSU Islam Klaten. Topik hari ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan bahas bagaimana kita, masyarakat, bisa melakukan pendaftaran secara online di RSU Islam Klaten. Topik kita hari ini fitur mobile JKN untuk rawat jalan di RSU Islam Klaten. Tentunya sudah hadir narasumber yang luar biasa hari ini, Kepala Tim IT RSU Islam Klaten. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah sehat Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu dengan Mas Adi yang di luar kesibukan beliau yang luar biasa. Biasanya jam segini masih sibuk keliling-keliling gitu ya untuk ngecek-ngecek tentang IT di RSU Islam Klaten ada kendala atau enggak. Dan hari ini kita bisa dipertemukan di Ngonten. Mas Adi, pertanyaan yang banyak ditanyakan nih sama teman-teman sahabat sehat RSU Islam Klaten, apa saja pilihan ketika kita akan melakukan pendaftaran online di RSU Islam Klaten? Pilihan apa saja yang akan kita bisa pakai ya untuk pendaftaran online? Di RSU Islam Klaten banyak pilihannya untuk bisa melakukan pendaftaran online. Salah duanya, berarti ada banyak ya? Ada banyak nih berarti ya? Salah duanya adalah menggunakan pendaftaran mobile JKN yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk pasien BPJS dan pendaftaran Android RSU Islam Klaten untuk pasien asuransi komersial BPJS maupun pasien umum. Asuransi komersial non BPJS berarti ya? Oke. Jadi ada dua, mobile JKN dan juga pendaftaran online ya. Bisa semua HP, Android atau tertentu? Kalau untuk yang Android-nya kita hanya Android aja. Jadi yang untuk pendaftaran online selain mobile JKN itu hanya bisa lewat Android saja dan hanya untuk versi HP yang agak sedikit lebih maju. Dalam artian kalau HP-HP yang Android yang lama kemungkinan tidak akan dapat bisa mengakses Android itu. Tapi jika menggunakan mobile JKN itu bisa diakses melalui iPhone atau melalui Android Bapak Ibu Sobat Sehat semuanya. Oke, ada dua berarti sahabat sehat RSU Islam Klaten, pilihan yang bisa dilakukan untuk pendaftaran online via pendaftaran Android dan juga mobile JKN. Hari ini kita akan bahas salah satunya adalah mobile JKN. Apa sih ini mobile JKN? Atau mungkin teman-teman familiarnya dengan sebutan MJKN atau JKN-Mo gitu kan? Ya, bisa MJKN atau bisa JKN-Mo. Terserah teman-teman mau menamainya apa. Cuman kalau dari kami di rata-rata di sini tuh mengistilahkannya adalah
MJKN biar lebih singkat. MJKN ya, apa ini Mas? MJKN adalah suatu fitur aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS terkait untuk pelayanan pasien, terutama yang mau berobat baik ke fasilitas tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjut. Jadi mulai dokter keluarga, klinik, sampai dengan nanti ke rumah sakit. Dan dari aplikasi itu banyak sekali manfaatnya, seperti kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur, kita bisa melihat riwayat pemeriksaan kita juga bisa lihat riwayat tagihan, sampai yang paling memudahkan kita nanti dalam mengakses layanan kesehatan adalah fitur pendaftaran online. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran online baik dari FKTP-nya maupun dari fasilitas tingkat lanjutnya atau rumah sakit yang mau dituju. Dengan syarat masih mempunyai rujukan aktif atau ada rujukan dari FKTP atau juga ada pasien pos inap. Oke, berarti ada banyak manfaat fitur yang bisa diakses ya nanti. Tadi disebutkan aplikasi ini hanya bisa, MJKN ini bisa diinstal oleh semua HP ya, iPhone maupun Android biasa. Nah, cara installnya atau cara pemakainya harus gimana ini, Mas? Oke, buat sahabat sehat semuanya, pastikan dulu kita punya HP yang support. HP itu apa ya? HP Android sama iPhone. Untuk Android tentu saja kita bisa mengakses di mana? Ya di Play Store. Kalau untuk iPhone di app apps-nya iPhone. Cuman untuk versi pengembangan terakhir kalau tidak salah yang Android itu lebih banyak pengembangannya lebih sampai akhir. Cuman fiturnya nggak beda jauh. Fitur dasarnya masih bisa dipakai baik iPhone maupun Android masih bisa dipakai seperti pendaftaran online dan sebagainya. Untuk pertama adalah kita unduh dulu dari App Store atau Play Store-nya, lalu kita lakukan instalasi. Ketika sudah terpasang, kita bisa melakukan registrasi. Untuk tahapan registrasi sendiri, dibutuhkan menggunakan nomor HP yang masih aktif untuk SMS. Sekali lagi ya, untuk SMS. Dan juga ada email. Dan juga ada nomor kartu dan NIK. Nanti jika mengalami teman-teman atau sobat sehat RSI Klaten mengalami kesulitan pada saat pendaftaran mobil JKN atau melakukan registrasi pada mobil JKN, nanti bisa kita bantu di sini. Kita ada layanan di PIPP, di hall poliklinik, ada juga dibantu oleh customer care kita yang ada di depan. Nanti Bapak Ibu tinggal datang ke sini aja dengan sudah menginstal mobil JKN di HP-nya, atau untuk Bapak Ibu yang sedang rawat inap di sini juga bisa nanti dibantu diarahkan oleh petugas kami di bagian pengurusan jaminan atau di bagian pengurusan SEP. Nanti jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mendapatkan akses layanan di RSU Islam Klaten, salah satunya silakan bisa memanfaatkan mobil JKN. Jadi nanti kalau ada pendaftaran rawat jalan poliklinik atau mau melihat jadwal operasi itu juga bisa dilihat di mobil JKN, termasuk nanti yang tadi saya sampaikan di awal ketersediaan tempat tidur. Jadi kadang kalau kita itu mau tahu, kita mau ke rumah sakit Islam Klaten, saya tahu ada tempat tidur yang kosong dari mana. Salah satunya kita bisa mengakses lewat mobil JKN tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu sahabat sehat RSU Islam Klaten bisa dimanfaatkan fitur yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan ini untuk mempermudah mengakses layanan yang ada di RSU Islam Klaten. Mengatakan Mas Agus. Oke, berarti cukup simpel sebenarnya ya. Simpel sekali. Yang harus kita siapkan adalah nomor HP atau Gmail, kemudian kita juga harus siapkan nomor kartu karena biasanya kita nggak hafal nomor kartunya. Di samping itu juga NIK. Nanti kalau misalnya teman-teman sahabat sehat RSU Islam Klaten akan melakukan pendaftaran atau mengalami kendala, bisa dibantu oleh teman-teman PIPP dan juga CS yang ada di hall rawat jalan RSU Islam Klaten. Nah, kalau tadi cara installnya dan juga pemakaiannya udah nih Mas. Fiturnya tadi sudah disebutkan, ada tagih. Kita bisa tahu nih tagihan kita sebagai pemegang polis gitu ya, pemegang polis dari BPJS dan juga ketersediaan tempat tidur. Selain itu ada fitur-fitur apa lagi Mas yang bisa diakses oleh sahabat sehat RSU Islam Klaten sebagai peserta BPJS Kesehatan? Yang terbaru ada juga fitur rating. Jadi nanti dari sahabat sehat RSU Islam Klaten bisa melakukan rating atau review ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mau di rating dengan catatan pasien sudah berobat di rumah sakit tersebut. Jadi nanti bisa memberikan rating. Jadi dari rating itu kita bisa lihat ini rumah sakit mana toh yang bintangnya itu bagus, misalkan bintang 5, bintang 4 dan sebagainya. Ada juga kita bisa lihat review-reviewnya. Itu bisa diakses dari mobil JKN juga bisa atau dari aplikasi webnya BPJS juga bisa. Jadi nanti untuk membantu meningkatkan pelayanan dari rumah sakit atau vaskes
baik vaskes tingkat pertama maupun vaskes tingkat lanjutan nanti bisa melakukan rating bintang dan bisa meninggalkan kritik saran atau komen dari situ. Nah itu juga selain itu kita juga bisa melihat riwayat. Tadi yang seperti saya sampaikan riwayat. Jadi kita tahu kita pernah berobat di mana, di rumah sakit ini, di klinik ini, di dokter keluarga ini. Jadi nanti bisa membantu jikalau kita harus berkunjung ke rumah sakit lain, jadi biar bisa tidak terputus informasi yang ada pada kita waktu berobat di rumah sakit sebelumnya atau di fasilitas kesehatan sebelumnya. Berarti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain kita tahu tentang tagihan, kemudian bed, kita juga ketersediaan tempat tidur, kita juga bisa memberikan review, dan juga pastinya ada kalau review ada beberapa yang mereka memberikan rekomendasi atau enggak gitu ya. Termasuk juga ratingnya, rating BPJ, rating rumah sakit itu seberapa banyak sih? Sesuaikah dengan ekspektasi kita ketika kita akan melakukan pengobatan atau pelayanan di sana? Ekspektasinya pasti tinggi kalau misalnya ratingnya juga tinggi gitu ya Mas Adi. Oke, kita akan bahas berikutnya tentang apa sih kelebihan dari Mobile JKN ini, dan pertanyaan berikutnya, kalau hanya daftar, kenapa nggak langsung ke tempat aja? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Apa sih kelebihannya Mobile JKN? Mobile JKN itu kelebihannya banyak. Kita bisa langsung mengakses layanan kesehatan dari tingkat pertama. Misalkan kita dapat rujukan dari klinik atau dokter keluarga. Dari itu nanti rujukan itu bisa kita pakai untuk langsung mendaftar ke fasilitas tingkat lanjut atau rumah sakit yang kita inginkan atau yang kita direkomendasikan oleh rujukan tingkat pertama tadi. Dan kalau dengan Mobile JKN, tidak hanya pasien yang sudah pernah terdaftar di RSU Islam Klaten bisa melakukan pendaftaran. Jadi pasien yang belum pernah terdaftar di RSU Islam Klaten bisa melakukan pendaftaran. Itu salah satu fitur yang kita sediakan dari RSU Islam Klaten untuk memfasilitasi teman-teman sahabat sehat yang mau mendaftar dari Mobile JKN tapi belum pernah sama sekali melakukan pemeriksaan di RSU Islam Klaten. Yang berikutnya adalah kita bisa melakukan inden layanan poliklinik jauh-jauh hari. Kalau selama ini kita yang pendaftaran yang inden onset itu hanya kita layani H-1. Jadi di Mobile JKN kita bisa sampai H- berapa nanti bisa kita schedulekan sesuai dengan selama rujukan kita masih berlaku. Dan selama jadwal dokter yang kita tuju atau poliklinik yang kita tuju bisa. Atau maksudnya tidak izin atau tidak libur dokternya. Gitu. Atau tidak tanggal merah nanti bisa kita arahkan ke situ. Oke, berarti kalau misalnya nih kita sudah terlanjur nih jauh-jauh hari, misalnya 2-3 hari sebelumnya kita sudah daftar tapi ternyata ada mungkin dokter yang izin atau ada sesuatu yang mendadak sehingga beliau tidak bisa praktek, itu berarti nanti ada konfirmasi atau ada informasi ke pasien ya Mas? Nanti biasanya kalau dari tim dari RSU Islam Klaten akan menotifikasi baik melalui WA Gateway maupun melalui SMS Gateway ke pasien. Atau kita juga bisa melakukan rescheduling. Atau kita bisa lihat di Mobile JKN bahwa ternyata mungkin ada pembatalan by system bahwa ternyata dokter tersebut berganti jadwal atau izin. Jadi nanti tetap ada informasi ke pasien. Ya, jadi pasien bisa langsung melakukan rescheduling dengan catatan masih aktif rujukannya tadi. Jadi acuan kita ada rujukan aktif, jadwal dokter, dan juga tidak ada izin di hari tersebut, dari pelayanan tersebut. Oke, luar biasa. Jadi lebih praktis gitu ya Mas. Iya, kita nggak harus datang ke rumah sakit karena kalau di rumah sakit bisa jadi satu dokternya izin pada saat kita sudah di rumah sakit, yang kedua antrian fisiknya bisa jadi banyak gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi JKN atau Mobile JKN ini sebenarnya memberikan keleluasaan gitu ya kepada kita untuk melakukan pendaftaran. Tidak harus datang, karena kalau datang belum tentu belum tentu. Kemungkinan ada dokter-dokter yang izin atau di sini lebih crowded gitu ya, lebih rame gitu ya. Lebih rame nanti ibaratnya kita mempercepat pelayanan sahabat sehat semuanya biar tidak terlalu mengantri dari awal di RSU Islam Klaten, bisa lewat Mobile JKN. Seperti itu. Jadi dan satu juga yang menarik nih Mas Adi, ternyata pasien yang belum pernah berobat di RSU Islam Klaten pun bisa melakukan pendaftaran via Mobile JKN ini. Ada caranya sama atau berbeda dengan pasien-pasien yang sudah pernah melakukan pendaftaran, sudah pernah berobat di RSU? Caranya sama, kan tinggal klik di rujukan yang masih aktif, lalu dilanjutkan dengan memilih poli yang akan dituju. Nanti, tapi ada tapinya. Nah, ini dia. Jangan-jangan ketika kita bilang itu pasien-pasien yang belum pernah berobat pun bisa melakukan pendaftaran, prosesnya dianggap sama. Nah, kita edukasi nih, ya. Oke. Yang membedakan hanya di sini Mas Agus. Kalau misalkan kita sudah pernah memiliki nomor rekam medis, maka kita tinggal langsung aja ke
APM hanya pendaftaran mandiri bisa, atau kita ke bagian loket yang kita layanan itu juga bisa. Cuman kalau untuk pasien yang baru datang diharapkan mengisi yang namanya KIUP itu ya. Jadi untuk pendaftaran pasien baru. Nanti diverifikasi oleh petugas, dipastikan bahwa identitas yang mendaftar tersebut adalah identitas benar-benar pasien baru di RSUD Islam Klaten. Nah, dia ada verifikasi ulang. Cuman nanti tidak akan mengganggu antrian yang sudah didapatkan oleh pasien tersebut untuk pelayanan poliklinik. Jadi tetap kita ada verifikasi ulang, kita verifikasi bahwa benar-benar yang bersangkutan adalah pasien baru di RSUD Islam Klaten. Kalau misalkan dia yang bersangkutan pasien ternyata ketika sampai sini ternyata diidentifikasi lagi, ini ternyata sudah pernah punya riwayat berobat. Nanti kita akan update ini data pasien baru ini dengan data yang sudah pernah ada di sini. Jadi nanti untuk sahabat sehat semuanya, kalau misalkan merasa belum pernah sama sekali berobat di RSUD Islam Klaten, bisa mendaftar pakai mobil JKN, tapi nanti mohon untuk diinformasikan ke petugas kami di Frontlander. Jadi biar nanti diverifikasi dan bisa dicek bahwa tidak ada double nomor rekam medis yang nanti akan mengaruhi ke pelayanan kesehatan yang berikutnya. Seperti itu Mas Agus. Oke, jadi nanti tetap teman-teman sahabat sehat RSUD Islam Klaten kalau misalnya belum pernah berobat di RSUD Islam Klaten bisa menggunakan fasilitas mobile JKN untuk daftar. Ini artinya akan mengurangi waktu ya, berarti ya, lebih efisien dan juga tentunya lebih efektif. Sahabat sehat bisa dari rumah datang ke rumah sakit hanya tinggal verifikasi ulang. Ya. Oke, Mas Hadi, kalau kita bicara tentang kelebihan nih udah, kemudian cara daftar pasien baru lama, aplikasi atau install mobile JKN itu sudah. Nah, alurnya nih sekarang Mas. Bagaimana alur pelayanan poliklinik rawat jalan dengan menggunakan BPJS di Rumah Sakit Islam Klaten? Kemudian setelah mendaftar via MJKN, apa yang harus dilakukan ketika mereka sudah datang? Oke, ini yang sering banyak ditanyakan ya, maksudnya kalau saya sudah daftar lewat mobil JKN itu saya harus ngapain ke RSUD Islam Klaten? Oke, yang pertama adalah kita datang ke Rumah Sakit Islam Klaten dulu. Di halaman depan kita sudah ada petugas kita yang siap menyambut, menanyakan Bapak Ibu mau periksa ke siapa dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ada kendala, silakan bisa check-in dulu. Di depan hal itu kita sediakan QR code untuk check-in. Jadi begitu datang, check-in dulu kedatangan. Ini seperti kayak kita check-in ke bandara Mas Agus. Jadi kita datang konfirmasi bahwa pasien mobil JKN ini sudah check-in. Oke, selanjutnya setelah check-in, jika tidak ada kendala atau belum tidak ada masalah dengan fingernya, karena kan nanti BPJS itu mensyaratkan kalau kita mau nyetak SEP atau jaminan itu harus finger dulu. Nah, kalau udah pernah format finger di rumah sakit manapun, nggak harus di RSUD Klaten, harus Islam Klaten, di rumah sakit manapun, silakan bisa ke anjungan pendaftaran mandiri. Tinggal masukkan nomor rekam medis, atau kalau membawa punya surat kontrol, tinggal pakai surat kontrolnya saja, tinggal di-scan, nanti tinggal finger. Setelah finger selesai, tercetak kertas kecil, di situ ada QR code-nya atau barcode-nya, silakan langsung bisa dibawa ke loket screening poliklinik. Jadi tidak perlu antri di loket pendaftaran lagi. Jadi begitu datang, kalau tidak ada kondisi yang bermasalah, entah fingernya, entah rujukannya, atau entah surat kontrol dan sebagainya, bisa langsung melalui APM di depan. Kita sediakan 3 layanan APM di depan, nanti bisa dipakai, nanti dibantu oleh petugas kita yang di depan itu, Mas Agus, di Frontlander, nanti diarahkan setelah selesai baru bisa langsung ke poliklinik, ke screening poliklinik. Jadi tidak perlu antri lagi di loket pendaftaran. Itu salah satu bentuk optimalisasi layanan dan percepatan layanan untuk pasien, terutama pasien mobile JKN atau pasien BPJS. Oke, thank you Mas Adi. Luar biasa informasinya padat, jelas gitu ya. Alurnya harus seperti apa. Silahkan lakukan check-in, finger, kemudian dapat QR barcode ya berarti. Barcode. Selanjutnya nanti silakan sahabat sehat bisa langsung screening di nurse station ya, berarti ya. Nurse station. Oke, berikutnya. Kalau tadi sudah disampaikan sama Mas Adi, salah satu fitur yang bisa diakses oleh sahabat sehat pengguna BPJS Kesehatan adalah memberikan rating. Nah, ini kurang lebih sama nggak sih kalau cara kita menyampaikan kesan, masukan, dan juga saran untuk RSI Klaten, atau mungkin teman-teman BPJS, teman kita yang di rumah sakit sudah familiar dengan namanya kesan gitu. Gimana nih Mas? Ya, ini program baru ya, termasuk program baru dari BPJS Kesehatan ya, baru mungkin di 2023 pertengahan kalau nggak salah. Tentang yaitu aplikasi namanya Kesan. Aplikasi Kesan itu adalah kita posisikan sebagai orang yang menerima pelayanan atau orang yang mendapat pelayanan dari rumah sakit bisa memberikan rating kepada rumah sakit atau poliklinik atau dokter FKTP juga. Jadi
semua yang terkait dengan layanan BPJS kita bisa melakukan rating. Caranya bagaimana? Kalau kita memiliki rujukan aktif di mobil JKN, tapi atas nama kita sendiri. Jadi kalau misalnya gini, jadi kalau kita sebelumnya kita bahas dulu ya, siapa saja yang bisa mengakses layanan di mobil JKN ini tadi sempat lewat Mas Agus. Jadi di mobil JKN itu bisa satu HP itu untuk satu VA kalau nggak salah, virtual account. Jadi misalkan kalau saya, istri dan 2 anak saya itu jadi satu virtual account. Jadi jadi satu akun di mobil JKN. Jadi saya bisa mendaftarkan untuk Satu kakak gitu boleh? kalau kakak belum tahu karena gini, karena mungkin bisa kalau satu kakak yang satu pembayaran yang sama misalkan bisa Mas Agus. Tapi kalau yang ada kondisi di mana yang istri sama suaminya ini punya tagihan sendiri. Jadi punya dari perusahaan masing-masing, nah itu beda. Oke. Nah, itu jadi fitur layanan yang bisa satu kakak satu tagihan gitu mungkin satu tagihan bahasa satu kakak satu tagihan bahasanya. Satu kakak satu tagihan itu bisa dari satu akun saja. Iya. Nah, itu nanti bisa didaftarkan untuk rawat jalan dan sebagainya. Cuman minusnya adalah kemarin karena kita yang periksa saja yang bisa melakukan rating, maka kemungkinan kita tidak bisa melakukan rating kesan lewat MJKN. Tapi jangan khawatir. Kita sediakan QR code di setiap pojok layanan, itu nanti cukup di-scan aja pakai HP-nya, nanti diarahkan ke pack-nya BPJS untuk melakukan rating kesan tadi. Jadi sama sih fungsinya, cuman bedanya adalah kalau rating kesan ini nanti yang bersangkutan ini yang punya rujukan aktif bisa punya rujukan aktif yang masih atau setelah dilakukan pemeriksaan bisa melakukan memberikan rating gitu ya. Betul. Jadi tapi kalau misalnya yang dia keluarga gitu bisa menggunakan yang QR di yang keluarga ya. Yang keluarga yang lain gitu. Iya, tapi kalau yang kita misalkan saya sendiri yang periksa pakai mobil JKN saya, nah saya bisa melakukan langsung dengan mobil JKN bisa. Jadi seperti itu. Nanti ini mungkin baik dari teman-teman dari BPJS semoga bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, jadi nggak hanya yang bersangkutan saja yang bisa ngerating, tapi juga yang di VA-nya tadi yang ikut-ikut dari guru-gurunya tadi juga bisa ikut rating juga di situ. Itu juga lebih memudahkan. Terus yang berikutnya dari kesan tersebut nanti tinggal stepnya sangat simpel, tinggal memasukkan nomor kartu atau tinggal memasukkan NIK saja. Nanti tinggal diklik lanjut, nanti akan muncul kita itu bisa merating berapa kali itu berdasarkan kita masih punya masih punya riwayat pemeriksaan yang aktif berapa. Kalau misalkan kita punya riwayat aktif 3 ya berarti kita bisa melakukan rating 3 kali. Jadi riwayat aktif itu nanti berlaku kalau nggak salah itu kurang lebih 30 hari. Jadi setelah 30 hari kita nggak bisa melakukan rating ke fasilitas kesehatan yang kita kunjungi terakhir. Jadi kalau misalkan belum ada 30 hari kita masih bisa merating. Taruhlah misalkan dalam 1 bulan kita periksa di RSI pakai mobil JKN itu 2-3 kali. Itu kita bisa melakukan rating 3 kali di aplikasi itu. Di aplikasi kesana tadi. Seperti itu Mas. Ya, mudah-mudahan ratingnya selalu bagus ya. Amin. Bismillah, karena kalau di kita insya Allah ratingnya masih 4 ya. Siap, masih 4 dan juga kalau nggak salah ada ketentuan minimal deh ya untuk rating rating dari kesan ini ya yang ditetapkan oleh BPJS. Jadi kurang lebih kesan ini bahasa kita kalau yang kita orang awam masyarakat umum gitu kayak online review pelanggan gitu ya. Betul. Ya, jadi ini sudah dikembangkan oleh BPJS dan mudah-mudahan masukan dari pengguna BPJS Kesehatan yang sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit masing-masing ini bisa memberikan feedback pelayanan gitu kepada rumah sakit yang mereka melakukan pengobatan gitu ya. Oke, baik Mas Adi, gak kerasa ya waktu kita sudah mau habis, bukan habis sebenarnya. Kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita di konten ngobrol santai bareng RSI Klaten. Closing dari pertemuan kita atau dari ngobrol-ngobrol santai kita hari ini, Mas Adi, silakan. Iya, ini closingnya lebih ke titipan maksudnya dari BPJS Kesehatan ya, bagi Pak sahabat sehat RSI Islam Klaten bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran pasien, berkaitan dengan mobil JKN tadi untuk membantu rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Jadi silakan bisa dibantu dengan caranya apa? Mengoptimalisasi penggunaan mobil JKN bagi sahabat sehat semuanya. Karena ini juga menjadi salah satu poin penting bagi rumah sakit dalam bentuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan tentang pemanfaatan mobil JKN tadi. Seperti itu Mas Agus. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan juga
satu notice gitu ya mungkin ya. Jadi ketika memberikan online review atau memberikan rating mengisi kesan kepada RSU Islam Klaten itu dalam tanda kutip bertanggung jawab gitu ya. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang dinilai oleh pengguna atau pelanggan itu kurang baik, bisa diklarifikasi gitu ya. Iya, Karena betul. usually online review ini kita agak ketika ada sesuatu yang kurang dengan pelayanan kita pasti pengen tahu Betul. di mana sih ada lag-lag tertentu atau ada gap-gap tertentu sehingga harapan dan juga kenyataan yang dirasakan oleh pelanggan itu berbeda. Dan ini kalau bisa kita klarifikasi tentu akan lebih mudah kita untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi Iya. gitu ya. Ya, jadi dengan adanya kesan tadi bisa membantu rumah sakit meningkatkan pelayanan dari review sobat sehat semuanya. Tapi jika ada masalah yang tidak harus segera kita selesaikan, silakan kita bisa menerima langsung Iya. di kontak layanan kami di bagian humas dan pemasaran. Nanti bisa disampaikan ke situ aja atau di bagian loket PIBP. Nanti bisa langsung kita bantu selesaikan di situ juga. Oke, Mas Adi, terima kasih waktu yang luar biasa dan juga ngobrol santai yang luar biasa fitur mobile JKN untuk rawat jalan di RSU Islam Klaten. Mudah-mudahan informasi yang diberikan memberikan manfaat untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten yang tentunya telah memberikan kepercayaan kepada kita dalam akses pelayanan kesehatan. Dan tentunya mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan edukasi yang luar biasa gitu ya untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten. Baik, sahabat sehat RSU Islam Klaten, demikian perbincangan kita di Ngonten, ngobrol santai bareng RSU Islam Klaten. Narasumber kita Mas Adi sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.